Dan sampai SMA udah di Kalimantan. Jadi mungkin kalau disambungin kayak sekarang kabur aja dulu, iya gak kan? Sedangkan di sini Dian baru datang, titut semuanya klakson nyala. Dia kayak wow berisik Pol. Dalam hati dia kayak ini berisik banget. Jadi dia tuh kayak kalau datang ke sana nih dan kayak tahu nggak di sana tuh ada KRL. Jadi dia tuh kayak orang yang datang dari masa depan gitu. Hai Sobat Comcast. Nah, balik lagi nih di Comcast Communication Broadcast. Nah, pada episode kali ini kita tidak hanya Communication Broadcast tapi Communication Podcast. Nah, hari ini saat ini kita bersama Kak Dian Ariyanti ya. Kebetulan Kak Dian ini merupakan mahasiswa ilmu komunikasi jurusan Film and Media Studies di Presiden University. Nah, mungkin kita mau tanya-tanya nih, kira-kira backgroundnya Kak Dian itu seperti apa ya? Nah, mungkin selamat siang Kak Dian. Selamat siang Kak Zi. Mungkin terima kasih banyak sudah berkenan menjadi narasumber ya di Comcast ini pada kesempatan kali ini seperti itu. Nah, mungkin Kak Dian boleh diceritain nih, mungkin bisa perkenalan juga ke teman-teman semuanya yang di rumah yang sedang menonton saat ini, dan juga mungkin asalnya Kak Dian itu dari mana? Wow, sebelumnya Dian ucapin makasih banget Kak Zi dan juga teman-teman Comcast tadi Communication Broadcast ya. Betul. Nah, itu Dian seneng banget di sini diundang bisa ngobrol bareng kita. Dan kembali lagi Dian itu datang ke sini sebagai perantau. Jadi sebetulnya Dian tuh Kalimantan Tengah, tapi bukan Kalimantan Tengah beneran karena kita hanya tinggal berdomisili di sana. Ayah ibu beda, nggak orang bener-bener orang Kalimantan Tengah. Oh, memang pendatang ya Kak ya? Iya, pendatang, harus ke Kalimantan Tengah sih. Oke. Nah, mungkin kalau berbicara Kalimantan Tengah nih Kak, nah kira-kira Kakak ini sekarang berdomisili di Bekasi ya, kebetulan ya, karena memang berkuliah merantau gitu ya. Iya. Nah, kira-kira boleh diceritain nggak sih Kak, kira-kira sebelum Kakak merantau itu ada nggak cerita tersendiri kenapa Kakak itu memilih untuk merantau untuk kuliah gitu? Oke, kalau ditanya mungkin kenapa merantau dan kenapa ke Presiden University. Jadi Dian jawab dulu yang pertama. Jadi Dian tuh emang kepengen nggak mau tinggal di kandang, jagonya nggak mau di kandang gitu. Dia mau keluar kandang gitu, kayak nggak mau di Kalimantan aja. SD sampai SMA udah di Kalimantan. Jadi mungkin kalau disambungin kayak sekarang kabur aja dulu, iya kan? Kabur aja dulu. Makanya dia kayak iya kan. Mungkin kalau yang lain ke luar negeri, nah Dian mungkin someday ke Bekasi dulu ya, Bekasi dulu, di Galaksi dulu nih. Betul banget. Nah, kalau ditanya tentang Presiden University-nya itu, sebetulnya kan Ibu Dian tuh seorang pendidik, seorang guru. Jadi nggak tahu ya, beliau tuh mungkin networking-nya juga tahu tentang univ segala macam. Jadi nggak tahu dari mana. Jadi beliau tuh nyuruh Dian untuk nyoba ke Presiden University. Sebetulnya Dian bilang Dian mau nyoba dulu nih karena waktu itu Dian kepengennya tuh di Jogja. Terus kata Bunda oke. Terus kita tuh kayak sepakat nanti kalau misalnya nggak dapet nih harus ikutin apa kata Bunda ya. Terus kita kayak oke gitu. Oke, dan pada akhirnya Daniel pilihan ibu. Iya. Jadi memang itu tahu di Presiden University itu memang dari Bunda, Iya. bukan dari Dian sendiri. Nggak nyari tahu. Oh, seperti itu. Nah, tapi kita sekarang berada di planet lain nih Kak. Jadi Iya, kabur betul. aja dulu Iya, nggak kabur di luar aja negeri, dulu. tapi di planet lain di Bekasi seperti itu ya. Nah, mungkin Kak Dian bisa diceritain nggak sih Kak kira-kira struggle-nya itu seperti apa nih ketika Kak Dian itu sampai di Bekasi? Oke, jadi mungkin Dian lebih mau nyeritain boleh nggak ya culture shock Dian? Boleh banget nih Kak. kesini. Biar teman-teman semuanya tahu Iya, ya. ini sebagai sharing aja ya. Jadi sebetulnya di tempat Dian tuh jalanan tuh kayak biasa aja. Jadi kalau misalnya Dian kan di Pangkalan Bun ya, tapi Pangkalan Bun tuh kotanya dan tempat tinggal sebetulnya Dian tuh di Kumai. Dari Kumai ke Pangkalan Bun itu perlu waktu 30 menit 30 gitu. menit. Iya, tapi cuma 30 menit, nggak ada macet, nggak ada apa. Sedangkan di sini Dian baru datang, titut semuanya klakson nyala. Jadi kayak wow berisik Pol. Dan hati dia kayak ini berisik banget gitu. Tapi dia kayak lihat, cuman dia tuh lebih wow di sini banyak transportasi umum, kereta segala macam. Itu dia baru belajar otodidak di sini. Dia kadang kayak nanya ke teman-teman, kalau mau ke Blok M ajak-ajak ya gitu. Karena dia mau nyobain KRL gimana, MRT gimana. Karena jujur di tempat dia nggak ada. Jadi dia tuh kayak kalau datang ke sana nih, dan kayak tahu nggak di sana tuh ada KRL. Jadi dia tuh kayak orang yang
datang dari masa depan gitu. Jadi dia tahu pasti nanti Kalimantan pasti akan berkembang, apalagi sekarang IKN kan adanya di Kalimantan Timur sebelah, walaupun jauh dari Kalimantan Tengah, tapi kan kita pasti ada perkembangan dan mungkin nanti ada walaupun nggak sekarang. Harapannya merata lah ya Iya, pembangunannya gitu ya Kak ya. merata. Nah itu sangat menarik ya teman-teman ya cerita dari Kak Dian sendiri. Nah aku juga sebetulnya juga merantau nih Kak. Oh ya? Nah mungkin Kak Dian ada nggak sih mungkin Kak Dian itu di tempat asal itu memakai bahasa daerah sedangkan di sini Iya. full bahasa Indonesia, itu Kak Dian memakai bahasa apa tuh di rumah? Kalau di tempat kita tuh pakai bahasa Banjar sih. Bahasa Iya, Banjar. di tempat kita. Nah mungkin aku juga penasaran nih kalau Kak Dian kan di sini full kayak bener-bener ngomong bahasa Indonesia dan juga mungkin campuran logat lo gue gitu ya. Nah ketika Kak Dian pulang setelah sekian lama di sini, ada nggak sih Kak kayak tiba-tiba kayak belibet ngomongnya gitu, kayak lupa bahasa Banjar gitu sedikit-sedikit gitu? Itu pertanyaan yang menarik banget karena dia sekalian mau sharing ke teman-teman. Jadi betul ya, dia tuh saat di sini atau pas pulang ke Kalimantan itu dia tuh kayak ngerasa harus nggak gini cara ngomongnya. Kadang di sini aja dia kayak kalau di sana tuh kamu tuh ikam. Ikam. Iya, jadi dia kayak ikam mau kemana? Ikam apa nih ikam dia kalau di sini? Aduh, dia lupa dan bilang positifnya dia ngerasa kayak harus jadi bunglon. Kayak di sini kan lu gue juga nggak apa-apa ya. Untuk Dian pasti kayak mentang-mentang nih di Jakarta, di Bekasi gini pasti digituin. Betul banget. Iya, jadi Dian kalau di sana Dian kayak kamu aja kayak kamu ikam gitu. Jadi relate banget ya itu. Juga aku merasa sebenarnya Kak Dian Iya ketika kan? pulang ke Jawa gitu ya, pulang ke Malang, di mana memang bahasa keseharianku di sana juga bahasa Jawa. Iya. Ketika pulang untuk mudik terus kita ngobrol sama keluarga, kok tiba-tiba keselip tuh bahasa Indonesia. Makanya. Kayak kok tiba-tiba bahasa Indonesia gitu sih Kak. Orang-orang biasanya kayak iya apa sih katanya jangan sok-sokan gitu. Iya, jadi itu kadang kayak asik tapi kayak kadang bingung juga gitu Padahal ya. kita tuh agak susah tau. Betul. Kayak oh my god. Karena kita orang daerah gitu ya. Susah. Oke, nah mungkin boleh ceritakan juga nih Kak, kira-kira selama Kakak kuliah di sini, apakah pernah homesick kayak atau rindu orang tua sampai sakit, tangis-tangis gitu Kak? Ini ada satu cerita, itu tuh waktu Dian tahun pertama. Tahun pertama. Aduh, 1 bulan pertama tuh berat banget. Berat banget sih, bener. Itu berat banget, Dian kayak Sangat kehidupan yang berbeda ya. Dia mau meja setiap hari rasanya kayak bun, kok di sini kayak gini ya? Terus dia kayak udah sabar katanya gitu-gitu. Terus jadi yang waktu itu tuh Dian ditelepon sama bunda karena kan tiap hari VC ya pas 1 bulan pertama. Terus dia tuh nggak jawab di telepon bunda. Terus ayah nelpon. Nah ya udahlah pas ayah nelpon tuh Dian angkat. Ternyata pas ayah telepon itu bunda tuh juga nelpon. Dia tuh takutnya bunda ngira loh, kok ini teleponku nggak diangkat tapi lagi di panggilan lain. Kalau di WA kan gitu ya. Iya, Dia betul. takut jadi dia nelpon balik ke bunda. Halo bun, maaf tadi kakak habis ditelepon sama ayah gitu. Terus bunda Dian tuh nggak gimana cuman kakak sakit ya. Itu dia kayak deg banget. Ya Allah, ini orang di Kalimantan loh. Betul. Kok tahu padahal dia cuma bersuara, maaf ya bun, kakak tadi ditelepon ayah gitu. Jadi dia tuh ngerasa kayak suara gue luar biasa ya Betul, gitu. kayak feelingnya Makin ini ya, kangen tau sih. gitu ya, betul. Oke, nah mungkin juga aku juga sempat penasaran nih Kak, sebagai kakak kan di sini merantau gitu ya. Iya. Nah mungkin ada nggak sih Kak kayak tips buat teman-teman semuanya, apalagi yang memang pergi dari daerah dan juga mau berkuliah di luar kota gitu Kak. Apakah mungkin mereka harus berani dulu, coba aja dulu untuk merantau atau ada tips lain nih Kak? Iya, kalau dari Dian itu kita lebih ke berani aja dulu, berani. Terus kalau misalnya kita emang udah yakin ngambil suatu hal, ya udah gas gitu. Terus cuman Dian mau nyaranin apalagi dari anak-anak yang dari Dian kan dari daerah. Betul. Itu pasti ngerasain differentnya, kayak vibes-nya juga beda. Dan di sini kan kayak lebih hati-hatinya tuh harus super hati-hati gitu. Karena dia takut banget di pesawatnya, aduh takut banget. Betul banget ya, karena sangat Iya, rawan juga ya Kak agak ya. ngeri. Jadi kalau menurut Dian tuh lebih hati-hati sama diri sendiri dan jangan mudah percaya sama orang. Dan boleh nggak sharing satu hal? Boleh banget nih Kak, mungkin bisa Iya. jadi pembelajaran buat teman-teman Iya, semuanya ya, boleh semoga ya. Betul. Karena pas 1 tahun pertama kita di asrama, itu kan kita moving out kan. Iya. Nah, Dian tuh cari les
apa itu namanya kos gitu kan, kos terdekat dari kampus biar nggak ada uang transportasi dan segala macem, gak mau ribet lah dia tuh. Dia hubungin, dia cari-cari di Google, by Google segala macem, terus ketemu satu yang cocok gitu dan dia tuh hubungin nomor yang ada di situ. Terus singkatnya dia tuh bilang kalau misalnya mau survei itu harus bayar 400.000. Survei. Wah, hati-hati ya teman-teman ya, yang mau survei kos atau survei apapun, hati-hati. Iya, dari mana kan kita nih survei. Survei itu ada dua kemungkinan, kita jadi atau enggak gitu. Betul. Survei juga baru lihat-lihat tok kan. Belum fix ya. Iya, terus di situ menurut dia harus logik juga. Ini kan kita mau survei ya, kok disuruh bayar 400.000 gitu. Semenjak itu dia kayak, ih di sini ngeri banget. Ini kalau Dian iyain, Dian percaya sama orang, pasti 400.000 dia tuh hangus. Hanya untuk survei ya kak Iya. ya. Jadi harus survive dan nggak mudah percaya sama orang lain. Oke, jadi itulah tips dari Kak Dian nih. Mungkin tadi coba aja dulu ya buat teman-teman yang mau merantau, mau kuliah jauh di luar kota. Coba aja dulu atau kabur aja dulu nih. Kabur aja dulu ya. Nah mungkin cukup sekian sharing session kita bersama Kak Dian dari Kalimantan Tengah yang jauh-jauh ke Kabupaten Bekasi ya. Nah mungkin pantengin aja konten-konten kita selanjutnya di Communication Broadcast and see you on next content. Bye-bye.